Selamat siang, Pak Badin. Selamat siang, Pak Jonter. Luar biasa. Apa kabarnya, Pak Badin? Kabar saya luar biasa sekali, Pak Jonter. Amin. Baik, saya dengar-dengar Pak Alfred mau lakukan kegiatan coaching kepada sahabat kita, Pak Yanto ya? Ya, benar sekali. Kalau diizinkan, Pak Badin, saya bisa melakukan kegiatan observasi terhadap coaching yang dilakukan. Oh, dengan senang hati, Pak Jonter. Kebetulan juga dalam proses coaching itu saya membutuhkan penilaian, masukan dari Pak Jonter sebagai supervisor untuk pengembangan diri saya sebagai seorang coach yang baik. Oke, baik. Jadi Pak Badin, kira-kira kegiatan coaching yang mau dilakukan Pak Alfred ini terhadap sahabat kita Pak Yanto, kira-kira dari kegiatan itu aspek kompetensi mana yang mau dicapai oleh Pak Alfred? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya capai dalam proses coaching itu, yakni memberikan pertanyaan berbobot, menemukan solusi atas persoalan yang dialami oleh Pak Yanto, dan juga saya sebagai pendengar yang baik. Itu kira-kira kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak Jonter. Oke, baik ya. Jadi Pak Alfred mau mengembangkan kompetensi mendengar dengan baik dan juga bertanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot maksudnya, sehingga kira-kira itu indikatornya apa yang mau dicapai, indikatornya lebih spesifik lagi itu indikatornya apa Pak Alfred? Dari 3 indikator itu kemungkinan saya kembangkan di pertanyaan yang berbobot, karena saya mungkin sedikit mengalami kesulitan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga mungkin pada pertanyaan berbobot itu saya perlu mengembangkan diri saya lagi, Pak Jonte. Baik, jadi baik itu indikator yang mau dicapai Pak Alfred. Jadi selanjutnya Pak Alfred mungkin nanti dalam kegiatan observasi terhadap kegiatan coaching yang dilakukan Pak Alfred, ada beberapa penilaian yang akan mungkin saya nilai nanti, baik itu dari alur tirtanya, kompetensi yang mau dicapai Pak Alfred tadi yang sudah disampaikan, itu akan saya nilai. Jadi begitu Pak Alfred, mungkin sekarang Pak Alfred mungkin bisa melakukan kegiatan coaching itu supaya saya bisa melakukan observasinya. Oke, Pak Jonter, terima kasih. Mungkin juga kita bisa menuju ke Pak Yanto supaya bisa mengamati dan memberikan penilaian saya dalam melakukan proses coaching. Oke, siap. Pak Jonter, mari kita ke Pak Yanto. Oke, Pak Alfred, silakan. Selamat malam Pak Yanto. Selamat malam Pak Bos. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Mantap. Tapi akhir-akhir ini sepertinya saya tanpa sadar mendengarkan percakapan dari beberapa teman-teman guru bahwa Pak Jonter sepertinya ada sesuatu hal yang mau diceritakan karena ada beberapa persoalan mungkin Pak Yanto. Ya, sebagai guru tentunya kesulitan itu selalu ada. Apabila kalau kita bandingkan ya, akses kemudahan itu lebih sedikit dibandingkan dengan kesulitan kita hadapi berkaitan dengan setiap perubahan dan juga tingkat keberagaman dan juga karakteristik di dalam kelas, sehingga ada hal yang
Oh, oke. Kira-kira menurut Pak Jonter dari hasil pertemuan kita pada malam hari ini, tujuan dari coaching kita ini kira-kira menurut Pak Yanto apa yang bisa diharapkan dari pertemuan kita malam ini, Pak Yanto? Tujuan coaching ini ya seperti saya sampaikan tadi bisa membantu saya untuk menemukan solusi jalan keluar dalam hal ini. Relevansinya adalah pembelajaran di kelas, di mana saya sebagai guru kelas bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif, iklim kelas yang bisa menstimulus siswa untuk proaktif dalam pembelajaran. Kira-kira gitu, Pak. Oke, baik Pak Yanto. Dari tujuan yang kita harapkan dalam proses coaching ini, kira-kira apa kendala atau persoalan yang dialami oleh Pak Yanto dalam kegiatan pembelajaran selama ini, yang mungkin ada beberapa hal yang mungkin Pak Yanto mungkin mengalami kesulitan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan. Mungkin pada kesempatan ini saya juga bisa beri kesempatan kepada Pak Yanto untuk bisa menceritakan sedikit tentang apa persoalan yang dialami oleh Pak Yanto berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dalam kelas ini saya sebagai pribadi mengalami kesulitan dalam hal bagaimana menghadirkan suasana pembelajaran yang menyenangkan lewat penggunaan peralatan teknik. Persepsi saya bahwa di kurikulum merdeka ini kan menghendaki kreativitas dan juga inovasi dari kita sebagai guru untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang relevan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pantulan yang paling dominan yang membantu kita guru dalam baik tadi membangun pembelajaran yang berpihak dan menyenangkan pada siswa itu kan salah satunya sarana belajar atau kegiatan belajar seperti HP, laptop, kemudian buku-buku pelajaran. Yang saya alami kesulitan di sini kan poin spesifiknya itu kekurangan bahan pembelajaran dalam hal buku teks. Bisa itu ini kan tidak ada hingga itu salah satu kesulitan untuk belajar itu terbagi kesibukan dan juga konsentrasi itu kan baik antara praktik dengan siswa maupun interaksi dengan guru. Pak Bos. Berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa kesulitan yang seringkali Pak Yanto hadapi itu berkaitan dengan media pembelajaran dan juga alat dan bahan dalam kegiatan pembelajaran, seperti misalnya kekurangan modul AJAL, seperti itu ya Pak Yanto. Nah, oleh karena itu sejauh mana keberhasilan Pak Yanto dalam kegiatan pembelajaran itu, kalau misalnya kita ukur keberhasilannya, kalau misalnya dalam rentang nilai itu kira-kira pada angka yang keberapa Pak Yanto? Ini saya baru sejauh ini saya masih di angka 5 ya. Masih 5. Oke, berarti angka 5 untuk kegiatan pembelajaran karena memang ada persoalan tadi. Kemudian dari persoalan yang dihadapi atau yang dialami Pak Yanto ini, kemudian kalau misalnya rencana aksi atau tindak lanjut rencana aksi dari Pak Yanto ini kira-kira seperti apa supaya bisa mengatasi persoalan seperti yang dialami oleh Pak Yanto ini? Kalau hal ini aksinya itu kan dari saya itu sejauh ini saya belum temukan
persoalan ini dalam hal tadi saya bisa menghadirkan, menciptakan atau mewujudkan suasana kelas yang kondusif, kemudian iklim belajar yang bisa mengundang proaktif siswa dengan bantuan dari peralatan IT itu sudah saya belum memang sarana secara sekolahnya itu kami kekurangan sekali dalam bidang itu, sehingga itu yang saya rasa kesulitan itu. Ya, baik Pak Yanto. Kalau misalnya karena alasan kekurangan atau sarana-prasarana yang tidak mendukung di sekolah, maka mungkin masih ada alternatif lain. Bagaimana caranya Pak Yanto bisa menghadirkan bahan ajar itu tanpa menggunakan tanpa menggunakan sarana yang ada di sekolah. Mungkin ada cara-cara lain yang Pak Yanto gunakan untuk bisa membuat membuat bahan modul ajar ataupun juga membuat media pembelajaran yang lain yang sesuai dengan karakteristik mungkin di daerahnya kita, kemudian mungkin berkaitan dengan kompetensi siswa kita, atau juga mungkin juga berkaitan dengan materi pada mata pelajaran yang Pak Yanto ampu. Mungkin masih ada cara lain, Pak Yanto? Kalau itu saya merasa sejauh ini saya misalnya penggunaan sudah menggunakan peralatan IT itu dalam hal ini laptop, saya sudah bisa mengkreasikan menghasilkan satu karya dalam bentuk slide PowerPoint yang mana dalam itu saya rangkum materi dalam referensi yang saya cari, saya temukan, lalu saya simpulkan, saya rangkum, itu yang saya sampaikan ke pelajaran pembelajaran. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, karena kesulitan di cara pembelajaran tadi, sehingga di sini kan fokusnya itu kan hanya satu ini, dan apabila kita lihat hasil perbandingan ini kan ini jelas-jelas tidak bisa. Kemudian dari 6 kelas atau ditambah dengan guru mata pelajaran 7 pengguna dibandingkan dengan ketersediaan sarana yang satu saja, bagi kita ini kan Iya. Saling merebut. yang merebut siapa yang memilih, sehingga waktu itu yang sesungguhnya membuat kita berdasarkan kebutuhannya kita lihat mana yang mungkin hasil diagnostik awalnya itu ataukah dari gurunya, juga keadaan kelas dari siswanya itu yang lebih membutuhkannya gimana, uploadnya ke situ. Sehingga saya kan kalau misalnya kita jadikan itu sebagai sebuah keributan lalu bahkan sampai memperdebatan, tidak mungkin. Ya, kita punya ada saja solusi yang berdasarkan potensi kita ambil untuk bisa diterapkan di dalam kelas. Kemudian selain poin tadi, saya juga karena tadi seperti yang kami punya buku teks itu juga tidak ada, yang ada yang kami pakai sekarang itu buku tema tematik yang kemudian harus kerja lagi untuk mengakomodir materinya, kontennya sesuai dengan PP. Kemudian dari buku hasil yang diperlukan saya print out. Namun di sini juga karena kekurangan dia kan, jadi dalam hal ini riset Iya. kita print ya, kalau sampai jumlah itu di maksimalnya itu ya ini 30 lembar lah, setelah 30 lembar print harus istirahat dulu, kalau tidak Iya benar. kita error gitu. Iya benar-benar. Saya cuma kan sampai 40 lembar. Memang dia sikap setelah saya print sesuai dengan apa yang saya rangkum dalam rangka ajar, sesuai dengan tujuan pelajaran yang mau saya ajarkan, saya print out berdasarkan jumlah siswa, bisa dapat informasi itu
Oke. Iya, berarti itu salah satu alternatif. Dari kesimpulan yang saya ambil itu karena keterbatasan media atau sarana prasarana, sehingga solusi atau alternatif lain yang Pak Yanto sudah ambil itu misalnya PowerPoint. Selain 2 dan juga bahan ajar kalau tidak salah tadi. Selain 3 solusi yang Pak Yanto ambil ini kira-kira masih ada atau tidak misalnya solusi-solusi lain, misalnya alat peraga yang penting yang pasti Pak Yanto siapkan itu di luar dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga Pak Yanto sendiri punya solusi atas masalah Pak Yanto sendiri yang sedang Pak Yanto alami. Kira-kira masih ada atau tidak? Selain di Infokus menggunakan PowerPoint, bahan ajar, dan juga kekurangan buku teks tadi. Kira-kira masih ada lagi yang lain solusi? Kalau yang saya lakukan itu ya, kalau saya lihat siswanya ya sudah jenuh, sudah tidak nyambung lagi, maka kita dalam proses pembelajaran kita teman-teman memfasilitasi pembelajarannya dulu. Sebagian besarnya itu sudah apakah curriculumnya kita sudah bisa tahu lah bahwa ini menjadi fokus ini. Maka masa itu mengajak mereka keluar di luar ruangan lah. Lalu kami bisa berbicara sedikit, lalu sedikit atau lari-lari atau ketawa-ketawa. Setelah itu kalau kami kalau belajar sendiri sudah di luar, bukan di dalam kelas, Oh, iya. di luar. Oke. Intinya bahwa Pak Yanto tidak mati kreasi ya. Nah, ketika sudah menemukan suatu kesulitan atau permasalahan, Pak Yanto langsung mengambil tindakan. Seperti misalnya dengan menggunakan media atau sarana yang ada di luar dari kelas. Karena kita tahu bahwa di lingkungan kita itu kan banyak sekali tersedia berbagai macam. Misalnya tumbuh-tumbuhan atau juga dengan benda-benda yang ada di sekitar kita itu kita bisa jadikan itu sebagai media. Dan saya apresiasi Pak Yanto karena Pak Yanto sudah melakukannya itu. Baik Pak Yanto, dari solusi yang sudah diambil itu, kemudian kira-kira tindak lanjut dari Pak Yanto itu seperti apa yang harus Pak Yanto lebih kembangkan kembali? Tindak lanjutnya saya menyesuaikan saja. Saya menyesuaikan dengan aspek yang ada, memanfaatkan, memaksimalkan kekuatan atau aspek sumber daya yang dimiliki untuk bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan bermakna untuk siswa. Oke, baik Pak Yanto. Intinya bahwa kita, Pak Yanto memberikan pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Ya, luar biasa sekali Pak Yanto. Itu berkaitan dengan pengembangan sarana prasarana yang ada di sekolah. Tetapi kalau misalnya pengembangan diri Pak Yanto sebagai seorang guru di luar dari lingkungan sekolah, mungkin di luar dari sekolah, itu kira-kira apa yang Pak Yanto mau kembangkan untuk pengembangan diri Pak Yanto sebagai seorang guru yang profesional? Kira-kira apa yang harus Pak Yanto lakukan? Kalau untuk pengembangan diri secara berkelanjutan ini yang saya lakukan selama ini mengakses apa ini PMM. Ada bantuan tenaga kerja di sini, dan rujukan pedoman untuk bisa kita kerjakan. Belajar dalam hal ini KPP atau belajar sesuai dengan Kebutuhan. karakteristik di sekolah di kelas. Jika yang saya kembangkan itu adalah kompetensi saya dalam hal membuat perangkat ajar PPP atau modul ajar dengan menghadirkan media pembelajaran dalam bentuk gambar yang saya print, kemudian saat-saat yang tepat saya bisa pakai layar proyektor untuk lebih semangatnya dalam proses pembelajaran. Oke, Pak Yanto, terima kasih luar biasa sekali dalam pengembangan diri. Itu artinya bahwa Pak Yanto mau belajar secara otodidak, belajar dari berbagai referensi, misalnya di
platform Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar. Kemudian Pak Yanto menyesuaikan dengan karakteristik ataupun kebutuhan murid dan juga kebutuhan sesuai dengan kondisi kita yang ada di sini. Itu luar biasa sekali, saya perlu apresiasi untuk Pak Yanto. Kemudian setelah pengembangan diri Pak Yanto berkelanjutan itu kalau sudah dilakukan, mau buat perubahan berkaitan dengan ukuran ketercapaian atau keberhasilan Pak Yanto dari yang angka 5 itu, setelah pengembangan diri kira-kira bisa mencapai angka berapa kalau kita intervalkan dari 1 sampai 10 Pak Yanto? Ya, kalau tadi 5 ya. Iya, tadi 5. Itu ya, ada sekali kekurangan juga kepada 5 dari 5 ke 6 gitu. Wah, luar biasa Pak Yanto ya. Nah, itu butuh pengorbanan, perjuangan, kerja ekstra kita supaya bisa mencapai pada titik keberhasilan kita itu. Kemudian Pak Yanto berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang siap untuk membantu Pak Yanto, siap memberikan dukungan untuk Pak Yanto itu kira-kira siapa saja? Kan ayah dan guru dalam hal ini guru yang sepase, yang mana yang jadi kelas 3 Kelas. yang kita jalin lebih intens jalan bagaimana supaya mencapai pelajaran yang sama. Dalam hal ini seperti apa itu kami coba berkolaborasi. Oke, luar biasa. Berarti orang-orang terdekat kita seperti rekan sejawat dalam hal ini yaitu guru kelas, khususnya untuk guru kelas 3. Baik, kira-kira dalam pengembangan diri Pak Yanto ini kalau kita melihat berdasarkan durasi waktunya kira-kira kapan nih Pak Yanto? Pengembangan diri ya. Iya, pengembangan diri Pak Yanto. Ini pengembangan diri kita bahwa dilakukan untuk belajar literatur yang berkaitan dengan bagaimana berupaya untuk menghadirkan suasana kelas yang kondusif dan integrasi yang mahasiswa untuk berpartisipasi penuh. Guru misalnya contoh frekuensi atau bagaimana mengembangkan supaya latihan apa itu kompetensi untuk mengarang apakah membuat speaking yang mengundang itu kajian kembali kita sehingga harus ada speaking yang baru gitu tentu tidak literatur atau kosakata bahasa penggunaan nada menyesuaikan seperti apa kemudian dalam hal perkataan jaring juga saya lakukan paling tidak mulai besok dan seterusnya itu sudah saya fokus ke situ. Oke, berarti dalam waktu secepatnya ya Pak Yanto? Ya. Ya, oke. Karena sekarang juga mungkin Pak Yanto juga sedang mengembangkan diri dalam hal ini berkaitan dengan pengembangan diri secara otodidak. Itu saya juga perlu mengapresiasi dan luar biasa sekali atas kerja kerasnya Pak Yanto. Baik, Pak Yanto, dari proses coaching kita ini hasil atau tujuan akhir dari proses coaching kita ini apa yang sudah Pak Yanto dapatkan dari coaching ini? Saya sudah menemukan beberapa poin penting yang bisa membantu saya untuk membantu saya bisa mengoperasikan, bisa membuat atau merencanakan pembelajaran yang lebih mengundang dan memperdayakan siswa untuk lebih aktif, lebih praktisnya lebih terlihat, lebih terasa dan untuk pembelajarannya bisa bermakna berkesan gitu. Oke, luar biasa sekali ya Pak Yanto. Baik, mungkin obrolan kita sampai di sini dulu. Pak Yanto, bisa ya Pak Yanto? Bisa ya. Saya rasa pas waktu untuk kita ngobrol. Mungkin kalau suatu hari nanti kalau misalnya ada kesempatan kita untuk bisa ngobrol, untuk berbicara berkaitan dengan pengembangan diri kita atau berkaitan dengan
pembelajaran yang berpusat pada anak, ya kita bisa saling tukar pikiran, saling memberi informasi untuk kelanjutan profesi kita sebagai guru ke depannya ya Pak Yanto. Oke, baik Pak Yanto, saya rasa mungkin pas. Baik, Ya. Pak Adin, terima kasih untuk waktunya ini. Sudah sangat membantu saya bisa menemukan solusi dan opsi-opsi yang saya lakukan dalam hari-hari terdekat ini. Ya, oke baik Pak Yanto, selamat malam, terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu ya Pak Yanto. Selamat malam, terima kasih dan Malam. sampai berjumpa di lain kesempatan. Belum kedengaran Pak Jontir. Oh ya, luar biasa Pak. Coachingnya terhadap Pak Yanto. Kira-kira setelah melakukan coaching itu apa yang dirasakan Pak Badin? Pak Badin merasakan? Jujur saja Pak Jontir, saya merasa senang sekali. Karena terus terang saja bahwa ketika saya melakukan coaching dan saya bisa membantu Pak Yanto untuk bisa menemukan persoalan, menemukan arus untuk setiap persoalan yang dialaminya, makanya itu saya merasa senang dan bahagia sekali Pak Jontir. Baik ya, jadi tadi memang Pak Badin melakukan coaching pada Pak Yanto tadi memang saya juga melihatnya bahwa ada aura kebahagiaan tersendiri yang keluar. Iya benar sekali Pak Jontir. Aja Pak Yanto, ya memang awalnya tadi memang saya melihatnya agak burung, mungkin terlalu banyak soal, termasuk Ya, salah benar. satu yang dikatakan tadi. Baik Pak Badin, saya kira Pak Badin masih ingat pertanyaan saya sebelum kegiatan observasi tadi. Ya, benar. Kaitan dengan kompetensi, indikator apa yang mau dicapai oleh Pak Badin tadi, mungkin Pak Badin masih ingat. Ya, kompetensi yang saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Jontir. Baik, jadi baik Pak Badin, kira-kira itu menurut Pak Badin tadi hasilnya bagaimana itu dari coaching tadi menurut Pak Badin? Kalau dari hasil saya mungkin sebelumnya itu baru 6, baru 5. Tapi sekarang sudah bisa mencapai angka 7 Pak Jontir. Itu artinya Benar. saya sudah bisa mengalami peningkatan. Oke, baik Pak Badin. Saya juga melihatnya seperti itu Pak Badin. Tadi memang dari alur tirtanya sudah bagus, terus pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah bagus. Mendengar aktifnya juga sudah bagus sekali tadi Pak Badin, saya lihat serius, terus apa yang disampaikan Pak Yanto tadi ditanggapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Pak Yanto mengungkapkan semua yang dia rasakan. Jadi itu bagus sekali Pak Badin. Kira-kira menurut Pak Badin selain kompetensi tadi, masih adakah kompetensi yang mau dikembangkan oleh Pak Badin? Masih ada Pak Jontir, pasti masih ada. Nah, kira-kira apa tuh Pak Badin? Kompetensi apa? Mungkin yang perlu saya kembangkan itu adalah proses menjadi seorang coaching yang baik, dalam arti bahwa mungkin tadi saya melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya, tetapi mungkin kedepannya saya bisa menjadi coaching yang baik untuk murid saya. Jadi itu yang perlu saya kembangkan. Dan juga mungkin lebih luas saya bisa mengembangkan orang lain dalam menemukan suatu masalahnya. Jadi di luar dari lingkungan sekolah saya bisa mengembangkan diri, saya menjadi seorang coaching untuk membantu orang-orang terdekat saya, bahkan orang-orang yang ada di sekitar saya. Oke, baik Pak Badin. Jadi itu kompetensi yang mau dikembangkan Pak Badin sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi, mendukung apa yang semangat yang ada di dalam diri Pak Badin untuk mengembangkan kompetensi sebagai coaching. Terlebih tadi untuk peserta didik selain rekan sejawat dan juga orang lain. Baik, jadi Pak Badin, kira-kira itu mulai kapan Pak Badin mau kembangkan kompetensi itu? Mungkin bisa dalam minggu ini Pak Jontir, dengan melihat berbagai pelatihan di platform atau mungkin di Google ataupun di YouTube berkaitan dengan menjadi seorang coach yang baik.
Jadi dalam minggu ini mungkin saya sudah bisa mencari referensi, bisa mencari literatur, atau juga bisa mencari pelatihan-pelatihan untuk menjadi coach yang baik, sehingga dalam waktu dekat saya bisa belajar untuk mengembangkan diri sebagai coach yang baik. Wah, luar biasa semangatnya Pak Badin. Saya patut mengapresiasinya. Baik, Pak Badin. Terima kasih, Pak Jadi Jontir. sebelum kita mengakhiri sesi kita ini, mungkin ada satu pesan bahwa memang yang sudah dilakukan Pak Badin tadi dari hasil penilaian tadi memang sudah bagus dari pertanyaan-pertanyaannya, mendengarnya sudah dengan bagus, terus dengan merespon semua jawaban cerita curhatan dari Pak Yanto, tetapi benar sekali apa yang disampaikan Pak Badin tadi bahwa masih ada kompetensi yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi semangat yang sudah luar biasa ini saya juga sangat mendukungnya. Mudah-mudahan ke depannya Pak Badin apa yang diimpikan menjadi seorang coaching yang profesional, Amin. yang luar biasa, dapat menyelesaikan persoalan-persoalan teman lain, peserta didik, dan juga orang lain di luar lingkungan sekolah yang membutuhkan kehadiran Pak Badin sebagai pemecah es batu, mencairkan segala rasa yang ada di dalam orang-orang itu. Baik, mungkin Mudah-mudahan Pak Jontir. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk melakukan penilaian terhadap Pak Badin. Mudah-mudahan apa yang menjadi penilaian saya dapat diterima baik oleh Pak Badin. Selamat siang Pak Badin. Ya, terima kasih juga. Semangat. Terima kasih juga untuk Pak Jontir. Terima kasih dan selamat malam. Semangat. Okay.